Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhat tullab, apa yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab kebahagiaanlah yang kita cari dalam kehidupan ini. Tetapi hanya sedikit atau bahkan langka manusia yang benar-benar memahami dan benar-benar mengetahui cara untuk meraih kebahagiaan tersebut. Banyak orang hidupnya susah hanya karena masalah sepele yang dia bikin. Salah satunya gara-gara terlalu memperhatikan pandangan dan penilaian orang lain tentang dirinya. Sebagian dari kita melakukan hal-hal hanya agar dipandang oleh orang lain. Pun banyak dari kita yang tidak melakukan suatu hal ditakutkan karena komentar orang lain terhadap diri kita. Ya ikhwah, kita hanya merasakan letih dan capek apabila semua perbuatan yang kita lakukan hanya ditujukan untuk simpati orang lain, hanya ditujukan untuk pujian orang lain terhadap kita. Keridhaan manusia adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa demikian? Sebab antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya berbeda pendapat. Apa kita mampu untuk memuaskan keinginan yang satu dengan keinginan yang lainnya? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia adalah sebuah target yang tidak mungkin bisa dicapai. Juga ada sebuah kisah ketika sang anak berkata kepada bapaknya, "Wahai ayah, mengapa orang-orang mengkritikmu dengan semua hal yang kau perbuat? Apabila engkau meninggalkan hal-hal tersebut, maka engkau akan terhindar dari kritikan para manusia itu." Sang ayah pun menjawab perkataan si anak, "Wahai anakku, engkau masih terlalu muda, engkau masih belum cukup pengalaman. Sungguhnya keridhaan seluruh manusia adalah sebuah angan-angan yang mustahil dicapai." Kemudian sang ayah pun mengeluarkan keledai untuk membuktikannya kepada anaknya dan menyuruh anaknya untuk naik kepada keledai tersebut. Kemudian sang ayah menuntun berjalan keledai tersebut. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki yang berkomentar, "Lihat dasar anak tidak beradab. Dia naik tunggangan sedangkan bapaknya berjalan kaki menuntun keledai tersebut. Betapa dungunya si bapak, dia membiarkan anaknya melakukan itu." Setelah perkataan tersebut akhirnya sang bapak menyuruh anaknya untuk turun dan bergantian. Sekarang bapaknya yang naik, anaknya yang menuntun. Kemudian mereka berlanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian berjumpa dengan orang lain dan juga berkomentar terhadap hal tersebut. Dia berkata, "Lihat orang itu, benar-benar tidak kasihan pada anaknya. Dia naik tunggangan dan biarkan anaknya menuntun keledainya." Kemudian sang ayah menyuruh anaknya untuk sama-sama menaiki keledai tersebut. Tak lama kemudian didapati orang lagi yang berkomentar. Dia berkata, "Dasar manusia tidak berperasaan. Lihatlah betapa teganya mereka berdua menunggangi keledai kurus. Mestinya satu orang saja sudah cukup." Kemudian akhirnya sang bapak mengajak anaknya untuk sama-sama jalan menuntun keledainya. Datang seorang lagi berkomentar, "Semoga Allah tidak mengaruniakan kemudahan kepada mereka. Untuk apa mereka membawa keledai bila tidak ditunggangi?" kata orang tersebut. Akhirnya sang bapak mengatakan kepada anaknya, "Bukankah engkau telah mendengar seluruh ucapan mereka? Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kritikan orang dalam kondisi apapun," kata sang ayah kepada anaknya. Ya ikhwah, maka sebenarnya yang harusnya kita jadikan prioritas adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mengharap ridhonya. Allah berfirman dalam Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah,
sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan dinilai sahih oleh Albani, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa man iltamasa ridon nas bi sakhatillah wa qalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun berisiko mendatangkan kebencian manusia, niscaya Allah akan membebaskan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan menjadikannya selalu tergantung kepada manusia. Mungkin sekian nasihat yang bisa saya sampaikan. Jika didapati kebaikan yang bisa dipetik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila didapati kekeliruan, itu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.